Bab 656. Ingin bergosip. Pertanyaan dadakan seperti ini, membuat semua orang yang berada di ruang rapat kaget. Bahkan Arthur Xiao yang ada di sampingnya juga ikut-ikutan tertegun, setelah itu dengan mata yang kaget melihat ke arah Golden Ye, berusaha mengingatkan, Tuan Muda Ye. Ada orang tua yang kemudian mengangkat kacamatanya, lihat Golden Ye, Tuan Muda Ye yang tadi barusan Anda katakan, bolehkah Anda mengulanginya kembali? Aku tadi tidak mendengarnya dengan jelas. Di dalam benaknya Golden Ye berpikir untuk memberikan sesuatu pada anak laki-laki itu, oleh karena itu dengan sangat santai dia mengulanginya kembali. Anak kecil suka apa ya? Semua yang datang menghadiri rapat, rata-rata sudah berusia parubaya, ada beberapa yang sudah berusia lanjut dan memiliki banyak cucu, tetapi mereka masih belum waktunya pensiun. Mereka semua sudah menjadi ayah dan kakek, ada banyak anak-anak di rumah mereka pasti tahu apa yang disukai oleh anak kecil. Di antara mereka ada yang lantas beradu pandang dengan teman yang duduk di sebelahnya, mata mereka seperti mengatakan kalau mereka tidak percaya akan hal ini. Di rapat Tuan Muda Ye bertanya apa yang disukai oleh anak-anak. Mengapa bisa menanyakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan masalah perusahaan? Bagaimanapun mereka semua adalah orang yang bergulat di dunia bisnis, hal seperti apa yang tidak pernah mereka temui. Setelah mereka saling bertukar pandang, mereka kemudian memberikan reaksi. Salah satu di antara mereka bertanya, Tuan Muda Ye, Anda ingin memberikan hadiah untuk anak kecil? Benar. Golden Ye merapatkan bibirnya dan mengangguk, alisnya kemudian berkerut. Tuan Muda Ye, aku bisa menjawab masalah ini. Anak kecil menyukai benda-benda yang lucu, belikan saja benda-benda yang lucu. Lucu. Golden Ye kebingungan, matanya memicing, contohnya. Contohnya seperti boneka Barbie, atau boneka Plushie, jika tidak kamu boleh membeli satu set miniatur kayu, sekarang sudah ada banyak jenisnya, istriku sering sekali membelikannya untuk putriku yang ada di rumah. Golden Ye, putri ya. Tiba-tiba dia merasa tidak ada salahnya jika memiliki seorang putri, hanya saja. Anak Audrey Han ini malah anak laki-laki. Tunggu sebentar, kita masih belum jelas di sini, bagaimana kalau kamu memperkenalkannya dulu? Melihat Golden Ye tertarik, semua orang langsung berusaha mengambil hatinya, kali ini mereka berusaha menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan poin. Tuan Muda Ye, bolehkah aku tanya sebentar hadiah itu untuk anak laki-laki, atau anak perempuan? Benda yang disukai oleh anak laki-laki dan perempuan sangat berbeda, jika salah memberikan hadiah, benar-benar tidak bagus. Baik. Golden Ye mengangguk dan menyetujui gagasannya, anak laki-laki. Membelikan hadiah untuk anak laki-laki, ada banyak model miniatur yang bisa dipilih. Model miniatur. Golden Ye tidak asing dengan apa yang dikatakannya, hanya saja. Apa anak kecil juga bisa bermain model miniatur? Maksudku model miniatur yang memang dikhususkan untuk anak-anak, anak laki-laki, harus sedikit nakal, berbeda dengan anak perempuan, boleh memilih mainan remote control seperti mobil atau pesawat terbang. Tuan Muda Ye, kita sering membelikan. Ada begitu banyak ide, ada begitu banyak contoh, mendengarnya Golden Ye mengerutkan dahinya, merapatkan bibirnya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Arthur Xiao. Ya, Arthur Xiao yang dipanggil namanya tertegun, segera dia merespon. Cepat sekali, dia berjalan dan berada di hadapan Golden Ye. Tuan Ye, ada pesan apa? Golden Ye kemudian memperhatikannya, merapatkan bibirnya, tulis semua yang mereka katakan barusan. Arthur Xiao. Asisten Xiao, tadi aku mengatakan ini. Mereka semua langsung bising, rebut-rebutan, jelas-jelas ini adalah rapat yang sangat penting, tetapi berubah menjadi seperti di pasar. Dan setiap benda yang disebutkan oleh mereka, Arthur Xiao merasa dia tidak pernah mendengarnya, akhirnya dengan sakit kepala dia menulis semua nama mainannya. Setelah selesai, Arthur Xiao kemudian menyerahkannya pada Golden Ye.
Golden Ye melihat ada satu halaman penuh yang sudah diisinya, dengan puas dia mengangguk. Baik, buat daftar, setelah itu beli semuanya. Arthur Xiao benar-benar ingin membeli semuanya. Tuan Muda Ye, maksud Anda? Aku ingin membelikan hadiah untuk putraku, ada masalah? Golden Ye mengerutkan dahinya, bertanya dengan dingin. Bibir Arthur Xiao langsung bergetar, sepertinya dia mendengar sesuatu yang sangat luar biasa. Ada masalah. Di mata Golden Ye ada sesuatu yang tidak senang terlihat. Arthur Xiao kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah, aku akan segera menyiapkannya, semuanya harus dibeli bukan? Tenang saja, semuanya pasti tidak ada masalah. Meskipun Arthur Xiao merasa membeli semua mainan tersebut, dan ada banyak yang merupakan mainan sejenis, hanya beda nama, tetapi karena ini adalah perintah dari Golden Ye, dia juga tidak berani membantah. Setelah rapat bubar, orang-orang kemudian berdiskusi di dalam lift. Ada apa dengan Tuan Muda Ye 2 hari ini? Benar sekali, aku juga ingin tahu ada apa sebenarnya. Beberapa hari ini dia tidak berada di kantor. Ketika dia kembali setelah mendapatkan sebuah panggilan telepon, dia langsung pergi. Kembali ke kantor, dia bertanya apa yang disukai oleh anak-anak. Menurut kalian, Tuan Muda Ye ingin memberikan hadiah untuk anak kecil, mungkinkah untuk putranya sendiri? Tidak mungkin bukan? Di mana kamu mendengar kalau Tuan Muda Ye memiliki putra? Mungkin untuk anak kerabatnya. Tidak pernah mendengar Tuan Muda Ye berhubungan dengan siapapun. Apa dia benar-benar sudah memiliki putra? Mereka saling beradu pandang, melihat Arthur Xiao berjalan melewati mereka. Segera dia mengejarnya. Asisten Xiao, ada apa dengan Tuan Muda Ye beberapa hari ini? Dia sering tidak datang ke kantor, ketika rapat sedang berlangsung dia juga meninggalkan rapat. Benar sekali, Yes Corp yang sebesar ini, Tuan Muda Ye tidak mungkin berpikir untuk lepas tangan bukan? Mendengar hal tersebut, Arthur Xiao kemudian menghentikan langkahnya, wajahnya melihat mereka dengan tidak berdaya. Kamu sendiri juga sudah mengatakannya, Yes Corp yang sangat besar, bagaimana mungkin Tuan Muda Ye lepas tangan dan tidak memperdulikannya? Ditambah lagi, akhir-akhir ini Yes Corp tetap berjalan dengan lancar bukan? Mendengarnya, mereka semua mengangguk. Memang tidak ada masalah. Asisten Xiao, kami sama sekali tidak meragukan kemampuan Tuan Muda Ye, kami hanya ingin bergosip sebentar, apakah Tuan Muda Ye sudah memiliki putra? Arthur Xiao. Bibirnya manyun, mendongak melihat orang itu, tatapannya sangat datar, karena kamu sangat ingin mengetahuinya, mengapa kamu tidak bertanya langsung padanya? Orang itu kemudian menggaruk kepalanya karena malu, memintanya menanyakan hal itu langsung pada Golden Ye, bagaimana mungkin dia berani? Kecuali dia sudah tidak menginginkan nyawanya lagi. Karena kalian tidak berani bertanya, jangan menanyakannya lagi padaku, hal yang kalian takuti, juga aku takuti. Menyelesaikan perkataannya, Arthur Xiao langsung masuk ke dalam lift. Ketika pintu lift tertutup, mereka semua masih belum bereaksi. Jadi di dalam lift itu hanya ada Arthur Xiao seorang diri. Dia melihat pintu lift yang tertutup bergumam, masih menanyakannya padaku. Aku sendiri juga tidak tahu banyak, meskipun aku tahu aku juga tidak akan memberitahukannya pada mereka. Benar-benar sulit dipercaya. Orang tua ini suka bergosip. Arthur Xiao membeli semua yang ada di dalam daftar sesuai dengan yang pesan Golden Ye. Setelah membeli semuanya dia baru sadar mobilnya tidak cukup menampung semuanya. Oleh karenanya dia mengirim semuanya dengan mobil box ke alamat rumah Golden Ye. Ini semuanya. Arthur Xiao mengangguk, dia langsung menelan ludah, semuanya sudah ada di sini, Anda lihat sendiri bagaimana membereskannya. Bersambung.